Halo semuanya, kali ini kita akan nyoba satu sensor, namanya sensor DHT22. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, jadi sensor DHT22 ini bisa untuk mengukur suhu dan kelembaban. Nah, kali ini saya pengen nyoba menggunakan ini ya, Arduino Uno R4 yang WiFi. Kenapa saya pengen nyoba pakai yang R4 ini? Karena dari sisi microcontrollernya itu udah beda dengan yang versi sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ini ya, tuh microcontrollernya tuh udah beda. Jadi bukan dari AVR lagi, ATmega bukan, tapi di sini menggunakan ARM Cortex M4 dan itu kemungkinan besar akan mempengaruhi ini ya, beberapa library yang biasanya kita pakai di Arduino versi sebelumnya yang R3. Makanya kalau saya baca di sini kayaknya memang nah ini ya, terkait dengan compatibility dengan yang versi R3 sebelumnya. Secara hardware ini ya, bentukannya tuh mirip sebenarnya, ya. Mirip banget. Pin-pinnya juga penempatannya sama. Cuman nah ini di bagian library. Apakah semua library kompatibel dengan Arduino Uno R3? Nah, yang R4 apakah sama bisa dipakai juga gitu dari yang R3 ke R4? Ternyata jawabannya enggak ya. Karena nah yang tadi library yang R3 itu berdasarkan arsitektur AVR. Jadi kayaknya ada beberapa nanti yang tidak bisa dipakai. Nah, itu nanti mau tak coba-coba dulu kira-kira library apa aja nih yang tidak kompatibel. Nah, hari ini kita coba yang DHT22. Kita cek apakah library DHT22 itu masih bisa ya dipakai di yang versi Uno R4 ini, yang WiFi. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Seperti biasa, nah di sini saya sudah rangkai. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sini sudah ada board Arduino Uno R4 yang WiFi ya. Terus sudah saya rangkai ke DHT22, sensor DHT22. Ini saya colok di pin nomor 7. Nah, jadi kita coba rangkaian sederhana dulu aja. Kita uji coba apakah R4 ini bisa membaca sensor DHT menggunakan library yang sudah ada. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk aja ke Arduino IoT Cloud ya. Kita sekalian pakai ini ya, karena biar terbiasa aja. Karena kebetulan saya juga baru belajar di video ini. Kalau teman-teman mungkin nonton di video yang pertama, nah itu sudah ada cara konfigurasi antara Arduino Uno R4 yang WiFi dengan Arduino IoT Cloud ini. Nah, kita langsung aja. Seperti biasa, kita masuk ke kalau device harusnya udah terkonek ya. Di video pertama kita udah belajar untuk mengkonekkan R4-nya. Nah, kita langsung masuk ke things aja. Nah, ini ya. Kita masuk ke things, kita buat variabelnya dulu. Jadi kan kita pengen ngukur suhu sama kelembaban ya. Kita coba suhu aja sih. Kalau suhunya bisa, harusnya kelembabannya juga bisa. Nah, gitu ya. Oke, ini udah tersetup semua kemarin ya di video pertama. Device-nya sudah, network-nya juga sudah. Ups, kita back dulu. Nah ini ya, networknya udah sudah. Jadi pastikan dua hal ini udah di setting dulu sebelum kita masuk ke codingannya. Nah di sini ya, di variabelnya kita buat hampir sama aja kayak video sebelumnya. Kita pakai nama variabel suhu. Cuman tipe datanya float ya. Biasanya suhu di DHT22 pasti keluarannya float. Nah terus permissionnya read and write aja. Nah terus bagian sini. Jadi ini variabel update police. Nah ini maksudnya nanti data yang ditampilkan di dashboard IoT Cloud itu apakah semua data atau hanya ketika terjadi perubahan. Makanya di sini ada on change ya.
Jadi data yang dikirim ke IoT Cloud itu hanya ketika berubah kalau kita pilih yang ini. Tapi kalau teman-teman pengen yang secara periodik, misal setiap 5 detik, 10 detik ngirim, entah datanya berubah atau sama, tetap dikirim pokoknya tiap berapa detik. Nah, itu pakai yang ini ya. Jadi dipilih yang ini. Nah, ini. Periodically setiap berapa detik. Misal tiap 2 detik gitu ya. Tiap 2 detik nanti datanya kirim ke IoT Cloud-nya untuk ditampilkan di dashboard-nya. Nah, kita pilih yang periodically, kita add variable. Nah, ini sudah ya, variabelnya sudah, terus kita masuk ke sketch. Nah, masuk ke sketch. Ini udah ada default sketch-nya ya. Nah, kita klik open full editor aja. Jadi kita pakai yang editor cloud ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahin ke sini. Buat yang belum tahu cara gunain yang ini itu juga ada di video sebelumnya yang kedua. Itu terkait dengan penggunaan Arduino Cloud Editor ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, yang pertama kita select device dulu, kita pastikan kalau Arduino Uno R4 kita yang ini tadi ya. Ups, salah. Ini tak dulu. Nah yang ini ya. Pastikan Arduino kita yang sudah kita nyalakan ini, yang udah kita colok, itu bisa kedetek di sini ya. Bisa kedetek di Arduino Cloud Editornya. Jadi ini saya klik aja. Nah ini sudah kedetek teman-teman ya. Yang belum nanti bisa diikuti aja cara di video sebelumnya terkait dengan instalasi Arduino Create Agent-nya. Karena kuncinya di situ supaya bisa terdetek port dan jenis boardnya. Nah ini sudah, terus kita lanjut. Nah kalau udah kita langsung ngoding aja ya, ngoding DHT22. Nah DHT22 itu kan butuh library ya, jadi kita tambahin dulu ya library-nya. Di sini ya, di tab yang sebelah kiri ada library, teman-teman search aja DHT22. Nah enaknya kalau kita pakai Arduino Cloud Editor, kita nggak perlu install teman-teman. Ya, kita pakai yang Adafruit ya, DHT Sensor Library by Adafruit. Nah, kalau kita pakai Cloud Editor, kita tinggal klik tombol include. Jadi ini fungsinya cuma nambahin di codingan kita aja. Nih, kalau saya pencet, tuh nambah ya. Jadi nggak install lagi. Jadi sudah langsung nambah. Nah, di sini ada 2 include teman-teman ya. Kita pakai satu aja, pakai yang biasa. Karena di example kan ada 2 ya. Ada DHT Unified sama DHT tester biasa. Kita pakai yang tester biasa aja. Oke, yang pada umumnya lah. Jadi kita pakai satu ini. Nah, lanjut ya. Berikutnya kita define DHT pin. Kita tadi colok di pin nomor 7 ya. Habis DHT pin, terus tipe DHT-nya. Jangan lupa. Define DHT type. Nah, kita pakai yang DHT22. Nah, berikutnya kita buat objeknya ya. Dari library yang kita gunakan, DHT, nama objeknya DHT juga aja. Terus parameter yang diperlukan oleh objeknya ini adalah DHT pin sama DHT type yang sudah kita deklarasikan di atas. Oke, sudah. Next kita ke setup ya. Kita setup dulu DHT beginnya supaya jalan library-nya. Oke, sudah. Nah, harusnya udah sih ya. Terakhir berarti kita tinggal panggil functionnya ya, function ini ya, read temperatur ya, read temperatur atau read humidity menggunakan objek yang udah kita buat namanya DHT. Nah, cuman yang baru saya sadar teman-teman, jadi kemarin kan saya sempat ngomong ya, waktu kita buat variabel di apa di sini ya, di cloud variable. Terus waktu saya cek di sini kok nggak ada ya variabelnya gitu ya. Kan di sini kan kita sudah buat ya. Variabel namanya float, tipe datanya float, namanya suhu. Terus saya cek loh kok nggak ada di sketch ini ya. Ternyata itu ada di dalam
ini ya, file header yang ini ya. Nih, things properties. Jadi fungsinya things properties itu untuk memisahkan codingan dengan sensor. Jadi sensornya ternyata dipisah codingannya, ya. Termasuk variabel untuk sensor-sensornya. Itu dipisah sendiri di file header ini. Nah, itu ada di sini. Ternyata ada di sampingnya. Kemarin kan kita ngodingnya di sini ya. Di sini tuh nggak kelihatan tuh. Di mana file headernya? Nggak ada ya. Nah, ternyata harus pakai yang ini, terus nanti muncul tuh di sini. Nah, di dalam sini isinya yang tadi ya, properties tadi. Ini things properties itu yang ini. Nah, disinilah ada variabel suhu yang tipe datanya float yang sudah kita buat di bagian setup sini tadi. Nah, gitu ya. Jadi ternyata di sini. Nah, sama yang tadi juga yang terkait rules-rulesnya ini ya, read write sama tiap 2 detik. Nah, itu semua ditaruh di sini semua. Oke. Terus di sini pemanggilan function on suhu change. Nah, itu ada di bawah sini tadi ya. Nih. Jadi nanti variabel bukan variabel ya, nilai dari sensor DHT itu kita simpan di variabel suhu yang sudah kita buat ini. Nah, gitu kan. Jadi nanti gini caranya. Jadi setelah kita buat objeknya, terus kita bikin. Nah, setelah itu tinggal kita tulis di function ini ya, on suhu change. Tinggal kita panggil variabelnya suhu. Nah, sama dengan dht.read temperatur. Nah, gini ya. Jadi ini adalah fungsi dari bawaan library DHT ya. Read temperatur, read humidity, read apalagi, read temperatur yang Fahrenheit. Nah, itu juga ada di sini. Oke. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi cukup sederhana ya untuk codingan DHT karena sudah ada library-nya. Nah, sekarang kita coba. Jadi tujuan kita nyoba kan apakah berfungsi atau enggak ya library-nya. Apakah kompatibel dengan Arduino Uno R4 yang WiFi. Dari segi controller kan berbeda ya. Nah, itu takutnya ternyata nggak kompatibel, jadi malah error. Oke, ini udah semua. Kita coba ya. Kita upload. Oke, ini biasanya agak agak mulai lemot nih. Ini Kak, biasanya lemot nguploadnya itu kemungkinan dua ya. Yang pertama dari banyaknya codingannya, yang kedua karena ini cloud, jadi tergantung dengan kecepatan internetnya teman-teman. Nah, kebetulan di sini lagi agak lambat ya. Jadi agak lambat juga untuk nguploadnya. Oh, tapi ini udah mau selesai nih. Oke, dan nah sekarang kita cek apakah datanya sudah terkirim di sini ya. Sekarang jam 10.57. Nah, ini masuk ya. Ini kalau kita refresh aja. Tadi kan kita ngirimnya tiap 2 detik sekali. Nah, ini muncul lagi ya. Oke, kita cek datanya udah masuk. Nah, sekarang coba kita tampilin di dashboard ya. Nah, di dashboard. Oh, berarti kesimpulannya ini ya teman-teman ya. Kesimpulannya library DHT22 yang dari Adafruit itu masih kompatibel ya dengan Arduino Uno R4 yang WiFi. Oke, terakhir ya berarti ini ya. Kita buat dashboardnya, kita cek apakah datanya ini ya, masuk ya. Harusnya masuk sih. Tadi kan sudah muncul ya. Cuman kita pengen lihat datanya seperti apa. Oke, ini di done. Oke, muncul ya. Cuman datanya memang stabil sih di 26,5. Nah, coba sekarang saya dekatin kali ya di sesuatu yang panas apa ya. Coba di tangan saya genggam ya. Saya genggam sensornya, ntar. Sensornya saya genggam.
Nah ini ya. Oke, mulai naik ya. Datanya naik. Oke, 27 sekarang. Sekarang saya lepas dulu. Oke. Biasanya masih naik dikit sih, karena dia eh, tidak benar-benar real time perubahannya. Ya tunggu sampai dia stabil lagi. Nanti lama-lama turun lagi. Tapi agak lama ya. Oke, ini masih agak naik berarti ini. Oke, 27, 27. Oke, ini sudah mulai stabil lagi ya. Nah, berarti kita udah sukses teman-teman untuk membuktikan kalau library DHT ya, library DHT22 itu masih kompatibel ya dengan Arduino Uno R4. Nah, R4 yang WiFi. Oke, kalau gitu teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi untuk percobaan dengan sensor-sensor yang lain ya. Sensor-sensor terutama yang menggunakan library. Jadi kita coba apakah kompatibel dengan R4 atau enggak. Sekalian belajar cara menggunakan sensornya ya. Gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa.